warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Ramadhani dengan NIM 2314010206 dari kelas PAIA. Di sini saya akan menayangkan sebuah video tafsir tarbawi tentang tafsiran Quran surah An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya ayat 27, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Kemudian ayat 28, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat 29, katakanlah kepada laki-laki yang beriman. Kemudian ayat 29, tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi kandungan ayat 27 Quran surah An-Nur ayat 27 ini menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh masuk ke rumah orang lain tanpa meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap privasi dan hak milik orang lain. Islam mengajarkan agar hubungan sosial didasari oleh sopan santun dan rasa hormat, termasuk dalam hal sekecil memasuki rumah orang lain. Kemudian relevansi dalam pendidikan, Quran surah An-Nur ayat 27 ini sangat relevan dalam pendidikan karena mengajarkan pentingnya etika dalam berinteraksi, khususnya tentang izin dan salam sebelum memasuki ruang atau tempat milik orang lain. Dalam lingkungan sekolah, nilai ini dapat diterapkan dalam pembiasaan siswa untuk mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruang guru. Ini melatih siswa agar memiliki rasa hormat terhadap otoritas dan ruang pribadi orang lain. Kemudian kesimpulannya itu ini mengajarkan
ini mengajarkan kita pentingnya adab meminta izin dan memberi salam sebelum memasuki rumah atau tempat orang lain sebagai bentuk penghormatan dan sopan santun. Kemudian ayat 28 kandungannya yang mana yang melanjutkan dengan penegasan bahwa jika tidak ada jawaban saat meminta izin atau jika tidak diizinkan masuk, maka seseorang harus kembali dengan lapang dada, yang mana ini menunjukkan pentingnya kesadaran untuk menghargai keputusan tuan rumah serta tidak merasa tersinggung ketika tidak diperkenakan masuk, yang mana Islam menekankan sikap sabar, pengertian, dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian relevansi dalam pendidikan, Quran Surah An-Nur ayat 28 ini memiliki relevansi dalam menanamkan sikap lapang dada dan menerima keputusan orang lain. Dalam pendidikan, siswa perlu dibiasakan untuk tidak memaksakan kehendak, termasuk ketika tidak diperbolehkan masuk ke suatu tempat atau tidak mendapat persetujuan atas permintaan tertentu. Ini membentuk karakter sabar, santun, dan berjiwa besar dalam menyikapi penolakan atau batasan. Kemudian kesimpulannya, Quran Surah An-Nur ayat 28 ini menekankan kepada kita agar bersikap lapang dada ketika tidak diizinkan masuk sebagai latihan kesabaran, latihan dan menghormati keputusan orang lain. Kemudian ayat 29 yang mana kandungannya, ayat ini memberikan keringanan bahwa tidak berdosa jika seseorang masuk ke tempat yang tidak dihuni secara tetap, seperti tempat umum yang memang disediakan untuk keperluan umum, yang mana ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang seimbang antara aturan dan kemudahan, serta memperhatikan konteks sosial. Jadi relevansi dalam pendidikan sangatlah besar karena ayat-ayat ini mengajarkan etika sosial yang menjadi pondasi penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Guru dapat menjadikan ayat ini sebagai bahan pembelajaran akhlak, terutama dalam hal sopan santun, menghargai privasi, dan tata krama dalam berinteraksi. Dalam lingkungan sekolah, misalnya siswa diajarkan untuk meminta izin sebelum memasuki ruang guru, ruang teman, atau bahkan membuka barang milik orang lain. Yang mana ayat ini juga melatih siswa untuk tidak sembarangan memasuki ruang yang bukan untuk umum, sehingga mereka terbiasa menjaga etika dan tata tertib dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya memberi pemahaman bahwa tidak semua tempat memerlukan izin masuk, sehingga penting bagi seseorang untuk memahami etika sesuai dengan konteks tempatnya. Mungkin cukup sekian penayangan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.